Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang budiman, mari terlebih dahulu kita hadirkan Allah dalam aktivitas kita hari ini. Semari berdoa, semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu dengan saya Usuf Romli dalam video pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, kita akan mengkaji dua topik sekaligus, yakni konsep ibadah dan yang kedua, takwa. Setelahnya Anda menonton video ini, Anda diharapkan mendapatkan pemahaman terkait pengertian dan hakikat ibadah, serta kewajiban dan fungsi ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Anda mampu mengidentifikasi bentuk dan tata cara ibadah yang benar, serta mempraktekannya dalam kehidupan. Yang terakhir, Anda mampu memahami konsep takwa sebagai inti keislaman serta aktualisasinya dalam kehidupan keseharian. Pembahasan pertama terkait ibadah. Ibadah merupakan kewajiban yang melekat pada setiap manusia karena merupakan tujuan penciptaan manusia sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah secara bahasa berarti patuh atau ta'ah dan tunduk al-khuldu. Adapun menurut istilah, ibadah adalah penghambaan manusia kepada Allah untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan surat Az-Zariyat yang telah dibacakan tadi, cakupan ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah berupa perkataan dan perbuatan, baik amalan batin maupun zahir. Dari penjelasan tersebut dapat kita artikan bahwa sebenarnya keseluruhan aktivitas kita sepenuhnya berpotensikan ibadah. Lantas pertanyaannya, bagaimana suatu amal atau aktivitas yang kita lakukan bisa menjadi ibadah? Dalam hal ini, para ulama menyebutkan terdapat dua syarat ibadah. Pertama adalah ikhlaskan Allah semata, dimulai dengan menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas dan mengarahkan sepenuhnya tujuan dan harapan kita hanya kepada Allah. Yang kedua adalah ittiba, yakni sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Terkait kebutuhan ibadah tidak terlepas dari kita sebagai manusia yang merupakan hamba Allah. Kenapa demikian? Imam Al-Maraghi menyebutkan bahwa fungsi ibadah adalah membangun dan menguatkan nilai-nilai spiritual dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala serta mengokohkannya dalam jiwa. Selain itu, ibadah pun merupakan wujud syukur dan sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah dan merupakan amal soleh bagi kita yang kemudian akan menjadi bekal menuju alam akhirat. Jumhur ulama membagi ibadah menjadi tiga. Pertama, ibadah mahdhah, yakni ibadah ritual yang ketentuan dan tata caranya langsung ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga memiliki hukum asal haram sampai ada perintah untuk dilakukan, seperti sholat, puasa, dan haji. Dalam ibadah mahdhah ini, kita dilarang untuk melakukan inovasi karena hukumnya adalah bid'ah. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, merupakan ibadah sosial di mana memiliki hukum asal mubah atau boleh sampai ada dalil yang melarang. Contohnya seperti jual beli, belanja, dan segala sesuatu di luar dari ibadah. Dan yang terakhir adalah ibadah wajhain, yakni ibadah yang masuk kategori ibadah mahdhah dan juga masuk ke dalam kategori ibadah ghairu mahdhah. Contohnya adalah zakat. Perlu diketahui, setiap ibadah yang telah Allah syariatkan, khususnya ibadah mahdhah, memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Bila tidak, maka ibadahnya tidak akan sah dan tidak diterima. Misalnya sholat.
Salat memiliki rukun sebagaimana gambar berikut ini. Begitupun ibadah lainnya seperti haji sebagaimana gambar berikut ini. Telah dijelaskan sebelumnya terkait fungsi ibadah, baik sholat, puasa, haji, dan ibadah lainnya, memiliki fungsi yang tentunya saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain, yang menjadikan siapapun yang melakukannya mendapatkan berbagai kebaikan dan keutamaan, terutama penilaian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kedua adalah konsep takwa. Takwa berasal dari kata wako yaki wikoya yang artinya memelihara, yakni memelihara diri dari ketentuan Allah dan melindungi diri dari dosa atau larangan Allah. Bila kita merujuk pada ciri-ciri orang yang bertakwa dalam Al-Quran, sebagaimana berikut ini, semuanya kembali lagi pada 3 aspek ajaran Islam. Yakni untuk mencapai derajat takwa, maka kita harus memiliki akidah yang kokoh, menjalankan syariat dengan maksimal, dan memiliki akhlak mulia. Keseluruhan dari ketiga aspek tersebut harus terus kita tingkatkan. Sejatinya, tidak ada seseorang yang pantas menyebut dirinya adalah orang yang paling bertakwa. Karena sesungguhnya, takwa merupakan titel yang diberikan Allah kepada hambanya yang berhak mendapatkannya. Sehingga kesimpulannya, takwa itu bukanlah hasil akhir, tapi upaya tiada akhir. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan dari video kali ini, pertama, ibadah merupakan kewajiban yang melekat bagi kita seorang hamba sebagai jalan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagi kita sebagai seorang muslim, segala aktivitas yang kita lakukan harus dimaknai bahwa kita sedang berpindah dari ibadah satu ke ibadah yang lain. Yang ketiga, melaksanakan ibadah yang didasari keimanan yang kokoh dan menghasilkan akhlak yang mulia merupakan bentuk aktualisasi sesungguhnya dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga kita semua mampu memahami dan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dan terus termotivasi untuk mengkaji lebih mendalam terkait topik konsep ibadah dan takwa. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya bersama saya Usuf Romli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.